Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara di tempat ini dan juga persekutuan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Di hari Minggu Pentakosta, tema ibadah pada hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus yang terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Elia Unpapar. Pentakosta sebagai suatu peristiwa pencurahan Roh Tuhan merupakan karunia khusus dalam karya keselamatan Tuhan yang kembali kita ingat rayakan pada saat ini. Hari Raya Pentakosta hari ke-50 sesudah Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari yang memberikan kepastian dipulihkannya kehidupan manusia oleh karya Roh Allah yang kudus. Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Tuhan adalah kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan kehidupan baru bagi umat Tuhan. Supaya umat Tuhan memiliki kekuatan dan mampu menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kehidupan kami ketika wabah COVID-19 melanda kehidupan kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berseru kepadamu ya Allah. Engkaulah perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat orang-orang yang terserang virus corona. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Terima kasih kami boleh merayakan hari Pentakosta pada saat ini sebagai wujud karunia Tuhan bahwa Roh Kudus akan melanjutkan karya Allah di dalam Yesus Kristus agar dunia dapat dipulihkan dan meneruskan itu di dalam karya kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang merdu. Roh Kudus jadikan kami umat-Mu, meneladan Yesus yang lemah lembut. Roh Kudus tolonglah kami selamanya, menentang yang jahat dengan yang benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman yang akan dibaca dan diberitakan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian bacaan kitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, gereja Tuhan, kita bersama-sama mengingat dan merayakan salah satu hari istimewa bagi kita orang-orang percaya, di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau yang biasa disebut Pentakosta, yang Tuhan curahkan pada Pentakosta pertama yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa peristiwa hari Pentakosta harus kita ingat? Yang saya mau katakan bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus ini peristiwa nyata dan benar, yang diterima oleh murid-muridnya dan yang lain-lainnya ketika mereka ada di Yerusalem. Ini bukan cerita fiktif atau khayalan dari para murid-muridnya. Oleh sebab itu, kita patut selalu mengingat peristiwa ini menjadi satu bagian dari sejarah suci kita. Karena biasanya kadang-kadang sebagai orang Kristen kita ini tidak terlalu banyak mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kekristenan kita. Mungkin yang kita ingat itu tanggal gajian kita kah? Atau hari ulang tahun. Tapi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan beriman kita dalam kaitan sejarah suci banyak orang Kristen tidak menguasai dan mengetahuinya. Kita mengingatnya supaya kita mengerti bahwa Tuhan sudah berbuat. Tuhan sudah bertindak memberikan yang terbaik bagi umatnya. Yang kedua, kita tidak hanya mengingat tetapi kita merayakannya. Kenapa kita merayakan hari Pentakosta, Bapak Ibu? Karena kita memperoleh anugerah besar, yaitu pribadi ketiga dari Allah dalam Tritunggalnya. Siapa kita manusia yang berdosa ini? Sehingga kita layak diberkati oleh Tuhan sedemikian luar biasanya. Daud pernah merenungkan itu dalam Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Kita orang-orang berdosa, tetapi Allah begitu mengasihi kita. Dia bukan hanya mati untuk kita orang percaya. Dia bukan bangkit bagi kita. Dia bukan hanya naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dia juga mencurahkan rohnya. Supaya dia ada bersama-sama dengan kita sesuai dengan janjinya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Karena itulah sudah selayaknya dan sepantasnya kita merayakannya. Sebagaimana orang-orang dalam perjanjian lama merayakan Pentakosta. Dalam perjanjian lama, ibu bapak dan saudara sekalian, perayaan Pentakosta adalah perayaan syukur panen. Selama 7 minggu, 49 hari. Mereka bersyukur atas panen melimpah yang Tuhan berikan, di mana tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka telah memberi hasil. Dan itu bukan hanya karena keringat mereka, bukan hanya kerja keras mereka, tetapi juga ada berkat Tuhan yang memperkenankan apa yang mereka usahakan dan mereka tanam itu menghasilkan. Nah, sehingga mereka pantas untuk merayakannya dengan sukacita.
Bahwa Tuhan mereka memelihara mereka dari hari ke hari. Dan bagi kita saat ini Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Di mana Allah menepati janjinya. Di dalam Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu di muka bumi ini. Kita akan disertai dan janji itu telah digenapi. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah cukup kita hanya mengingat dan merayakannya? Belum cukup Bapak Ibu. Masih ada satu lagi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Memaknai peristiwa ini. Apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima Roh Kudus? Karena sudah pasti ketika Allah mencurahkan rohnya kepada kita, maka ada maksud dan tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Mari kita melihat kembali dalam pembacaan kita Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tentu ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat Bapak Ibu dan saudaraku khotbah minggu yang lalu? Dari kitab apa? Tadi saya katakan jangan kita hanya mengingat tanggal gajian kita. Jangan kita hanya mengingat cerita atau drama Korea yang saat ini banyak ditonton untuk mengisi kekosongan waktu kita. Firman Tuhan kita lupakan. Minggu lalu pembacaan kita masih dalam kitab Yoel. Di mana bencana dipakai oleh Tuhan untuk mendidik umatnya, itu temanya. Jelas pada minggu lalu kenapa sampai Tuhan menghukum dengan menghadirkan belalang yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Saya gambarkan Bapak Ibu, saya imajinasikan kalau belalang itu dia terbang, dia menutupi cahaya matahari masuk ke bumi saking banyaknya. Jadi waktu itu pasti ada kegelapan. Padahal kalau tidak ada panas matahari susah kehidupan di dunia. Ya saat ini aja ketika COVID melanda kita butuh panas pagi hari kan untuk berjemur. Belum lagi kalau belalang itu hinggap di pohon tidak ada yang tersisa, semuanya habis dimakan belalang. Belum lagi kalau belalang ini dibunuh. Tentu akan menjadi sumber penyakit pes karena baunya, bangkainya itu menjadi sumber penyakit. Kenapa Tuhan lakukan itu? Kan dikatakan engkau pemabuk. Artinya umat hidup dalam kemabukan, tidak menguasai diri tapi dikuasai oleh hawa nafsu dan kesenangan. Mereka lupa Tuhan. Lalu dikatakan bangunlah, ya berarti umat sedang tertidur imannya. Dan Tuhan akhirnya katakan menangislah. Tetapi kita bersyukur, saudaraku, tidak selama-lamanya murka Tuhan berlaku atas kita. Penghukuman itu bukan untuk membinasakan, tapi mendidik. Lalu Yoel mengatakan akan tiba saatnya di hari Tuhan nanti, Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Dalam pembacaan ini pemulihan itu akan dikerjakan oleh Roh Allah. Ayat 28 mengatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pemulihan ini dilakukan oleh Allah. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi Allah Bapak Ibu yang akan memulihkan kita. Dan kekuatan itu juga datangnya dari Allah. Karena manusia tidak punya kekuatan
Maka itu Allah memberikan rohnya kepada kita. Supaya kita ini umat manusia hidup dalam kebenaran. Karena pencurahan roh yang datangnya dari Tuhan itu, maka dikatakan anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dampak dan akibat dari pembaharuan melalui Roh Kudus itu, Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian, akan ada perubahan. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua-tua dapat bermimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Mereka akan hidup taat kepada Tuhan. Mereka akan hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan hal-hal jahat yang membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Karena mereka mampu bernubuat tentang kebenaran. Mereka akan bermimpi tentang masa depan. Mereka akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Itulah yang akan Tuhan kerjakan, dan itulah yang juga akan terjadi pada umat yang diperbaharui oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus perdana yang terjadi di Yerusalem yang diterima oleh para murid-muridnya pada waktu itu, kita ingat rayakan pada saat ini. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Sekarang pertanyaannya, sudahkah Roh Allah itu membaharui hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Sudahkah Roh Kudus itu mendapat tempat yang terbaik pada hati, pada kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah Roh Kudus itu memimpin akal budi kita, roh kita, jiwa kita, untuk kita hidup dalam kebenaran Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita sudah menerima roh Tuhan ketika kita dibaptis waktu kecil, Bapak Ibu ya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Melalui pelayanan gereja kita dimateraikan dengan Roh Kudus, materai keselamatan. Apakah kita sudah hidup pada materai keselamatan melalui Roh Kudus itu? Apakah sekarang hati, pikiran, jiwa, raga kita, roh kita sungguh-sungguh diarahkan oleh Roh Kudus? Atau kita yang sudah mengaku menerima Roh Kudus, tetapi kehidupan kita masih belum ada perubahan? Saya pernah membaca sebuah cerita anak kecil, Bapak Ibu, buku kecil yang saya beli untuk anak saya ketika anak saya kecil. Dan kadang-kadang kalau saya melayani di pelayanan anak, saya pakai cerita itu. Judul buku ceritanya itu Uut dan Anca. Uut dan Anca. Seorang petani punya ladang, di ladang itu dia tanam sayur-sayuran dan dia juga piara ayam di kebunnya. Lalu suatu saat ketika dia pulang dan besoknya kembali, betapa kagetnya. Tanaman yang tadinya bertumbuh bagus sudah rusak, dan ayam-ayam yang dia pelihara sudah banyak yang hilang. Tentu sang petani ini marah karena kebunnya dirusak, karena ternaknya dia pikir ada yang mencuri. Lalu dia ingin mencari tahu siapa yang merusak kebunnya itu. Lalu rupanya melihat si petani ini marah, Anca dan Uut bersembunyi, Bapak Ibu. Lalu mereka berembuk bagaimana supaya mereka bisa lolos dan tidak ketahuan bahwa mereka lah yang merusak. Lalu si Uut bilang begini, Anca, aku akan merubah diriku. Lalu Uut ini, Bapak Ibu, dia masuk dalam kepompong dan dia keluar menjadi kupu-kupu. Jadi si Uut ini, Uut itu ulat.
Dia merubah diri yang tadinya menjijikan, menggelikan kalau kita lihat ulat, ya. Lalu dia berubah melalui satu proses menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kupu-kupu, ini binatang yang indah. Kita semua suka dan senang lihat kupu-kupu, kan? Bagaimana dengan si Anca? Si Anca ini ibu bapak kepanjangannya ular sanca. Ular sanca disingkat Anca. Lalu dia mengganti kulitnya Bapak Ibu. Biasa ada proses, kalau kulit ular itu sudah buram dia akan mengganti kulit. Tetapi tetap mau berapa ratus kali dia ganti kulit, dia tetap ular. Walaupun kulitnya menjadi lebih bersih. Dan sudah pasti petani ini mengenalnya, ini ular yang memakan anak ayam saya. Tetapi petani ini pasti tidak akan mengenal Uut lagi karena dia sudah menjadi kupu-kupu yang membantu proses tumbuh-tumbuhan. Kehidupan orang percaya harus begitu Bapak Ibu. Dia berubah melalui kuasa Roh Kudus menjadi lebih baik, berguna bagi banyak orang. Walaupun sebelumnya dia pernah melakukan dosa. Harusnya begitu. Kita semua sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kekuatan untuk kita berubah melalui Roh Kudus. Sehingga kita berguna bagi banyak orang. Seperti Paulus yang tadinya menjadi penjahat, mengejar orang Kristen. Dia menjadi pekabar Injil. Seperti Petrus yang tadinya takut, bersembunyi, tidak berani mengaku imannya, tapi menerima Roh Kudus. Dia berdiri berkhotbah, menyatakan kebenarannya. Petrus pernah menyangkal, tapi sekarang dia berdiri di depan, mengambil risiko, berani menyatakan kebenaran. Jangan seperti Anca, berganti kulit berkali-kali, mengaku iman berkali-kali, pergi gereja berkali-kali, tapi kehidupannya tetap di dalam dosa. Roh Kudus diberikan kepada Tuhan, kepada kita, menyertai kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan itu yang menjadi tugas kita sekarang, bukan hanya mengingat dan merayakan peristiwa ini. Walaupun itu memang harus kita ingat dan kita rayakan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Sudahkah Roh Kudus kita berikan tempat yang terbaik? Dia bekerja pada hati, pikiran, roh dan jiwa kita. Sehingga melalui Roh Kudus kita berdiri bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi melalui perbuatan kita. Selamat mengingat dan merayakan hari Pentakosta. Tetapi ingat, ada satu tanggung jawab ketika kita mengingat dan merayakan. Yaitu marilah dengan kuat kuasa Roh Kudus kita berubah. Kita dipulihkan menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Rasakannya api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku.
Jemaat bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri. Untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati, mulut, dan sikap sempurna, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kembali pada hari ini Tuhan perkenankan kami ada dalam satu persekutuan ibadah minggu. Sekalipun kami melaksanakannya bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu yang ada di setiap rumah. Dan semua itu kami lakukan untuk kami tetap beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan dan bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Teristimewa pada hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dalam kaitan kami mengingat dan merayakan peristiwa hari Pentakosta, di mana Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk menjadi sumber kekuatan untuk kami memulihkan diri kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh Roh Allah yang memimpin kami dalam hidup kebenaran, untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan sampai Engkau datang. Kiranya firman ini Tuhan boleh kami pelihara, dan Roh-Mu menolong kami supaya kami bukan hanya mendengar dengan baik, mengerti dan memahaminya, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau satu minggu Tuhan telah berkati kami di tengah-tengah pandemik virus Corona ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi dan Engkau menyertai kami. Terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini, tentu semua karena kebaikan Tuhan yang berlaku atas kami. Terima kasih. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu peristiwa kejadian apa yang akan kami lihat dan kami dengar dan mungkin kami alami. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau yang mengatur segala sesuatu terjadi dan mengizinkan segala sesuatu kami alami. Dan kami percaya Engkau gembala yang baik, yang akan membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Sehingga kami akan dikenyangkan, kami akan disegarkan. Jikalau Tuhan perkenankan kami mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Kami percaya kami dikuatkan dan kami dimampukan oleh Tuhan, supaya kami mampu melewati itu semua karena campur tangan Tuhan, karena Roh-Mu ada bersama dengan kami. Berkati segala upaya dan usaha yang kami lakukan Tuhan, untuk kecukupan hidup keluarga kami, kiranya itu mendatangkan berkat dari Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dalam keluarga, pendidikan mereka, cita-cita mereka, pertumbuhan jasmani rohani mereka, Tuhan berkati, supaya mereka boleh memiliki masa depan yang terbaik di dalam Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga kami Tuhan,
supaya kami senantiasa ada di dalam kesehatan yang datangnya dari Tuhan, terutama pada saat-saat pandemik virus corona ini ya Tuhan, supaya kami dijauhkan dari virus ini. Berikan kami juga keselamatan-Mu bagi keluarga kami, sehingga kami dijauhkan dari segala macam bentuk kecelakaan musibah dalam bentuk apapun. Dan Tuhan yang memberikan keluarga kami sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga dalam segala hal, sekalipun suka dan duka datang silih berganti, tapi kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa selaku jemaat-Mu bagi GPB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati untuk gereja ini tetap melayani, terutama di saat-saat pandemik virus corona ini ya Tuhan. Supaya melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini, nama-Mu tetap dipermuliakan, umat-Mu dikuatkan dan dikokohkan untuk menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh unit-unit misioner yang ada, baik itu Pelkat PA, PT, GP, sampai PKLU, bahkan juga semua komisi-komisi yang ada dan panitia yang ada. Tuhan berkati untuk mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Begitu juga untuk semua presbiter, diaken dan penatua, dan juga pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati, kiranya seluruh presbiter yang ada mampu dan dimampukan melayani Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Begitu juga hamba-Mu pendeta yang Engkau tempatkan di tempat ini bersama dengan pendeta jemaat dan juga pendeta emeritus. Mampukan mereka juga melayani jemaat ini dengan baik, dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh pelayan-Mu yang menopang pelayanan hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati seluruh pelayan-Mu diaken dan penatua. Hamba percaya jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Begitu juga untuk pemandu lagu, organis, dan juga untuk anggota komisi Litbang Inforkom yang saat ini juga mengambil bagian dalam fungsi dan tugas mereka. Tuhan berkati mereka. Hamba percaya jerih payah mereka di ladang Tuhan juga tidak menjadi sia-sia. Hamba berdoa juga Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang Engkau tambahkan usia perkawinan kelahiran. Mereka yang bersukacita untuk berkat-berkat Tuhan lainnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya mereka boleh menghitung berkat-Mu dan mereka boleh memiliki hati yang bersyukur untuk mereka berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa Roh-Mu. Karena kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil dalam Engkau. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, pulihkan dan sembuhkan. Dan untuk jemaat-Mu yang sedang berduka cita, khususnya untuk keluarga Nainggolan, di mana Engkau telah memanggil istri tercinta Ibu Kristiani Nainggolan. Ya Tuhan, kuatkan Bapak Nainggolan bersama dengan anak. Biarlah mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Lalu mereka menjalani kehidupan selanjutnya hanya dengan pertolongan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh bangsa yang saat ini sedang mengalami pandemik virus corona. Ya Tuhan, mampukanlah bangsa kami melewati ini semua, baik seluruh kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kami, bahkan kiranya seluruh warga negara juga mendukung agar seluruh proses pemulihan ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami boleh bertanggung jawab mengambil bagian dalam kehidupan bersama kami selaku bangsa, ikut berperan serta untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan.
Kami berdoa juga bagi relawan dan para medis, dokter dan perawat yang luar biasa mendedikasikan kehidupan mereka pada pelayanan kemanusiaan di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Engkau berikan mereka juga kekuatan, kemampuan untuk tetap setia pada tugas yang mulia itu. Bahkan bagi semua orang, semua saudara sebangsa kami yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19, baik di rumah sakit atau di rumah sebagai ODP, ya Tuhan berkati, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan campur tangan-Mu, supaya mereka merasakan kelegaan dan sukacita-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami, inilah permohonan kami dan syukur kami. Terimalah semua ini Tuhan dalam kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan kau terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.
sana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami tak bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing, ibadah keluarga diatur sebagai berikut. 1. Dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. 2. Liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat. 3. Sesi khotbah dilayani melalui rekaman video. 4. Majelis jemaat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini, agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagai mestinya. 5. Dihimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Dalam permohonan dan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Majelis Jemaat mengajak keluarga melaksanakan doa penyerahan dan syukur. Bertempat di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 12.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat setempat menjelang jam ibadah. Mengikuti protokol kesehatan. Doa bersama ini juga dilaksanakan seluruh jemaat GPIB di Indonesia. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB dan HUT ke-47 GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo akan dilaksanakan ibadah Pekan Keluarga pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2020. Pembukaan ibadah Pekan Keluarga akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Keluarga Nalom Napitupulu, sektor Haleluya, pindah ke GKI Jemaat Sidoarjo. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja layan selama menjadi anggota Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Memenuhi permintaan Majelis Sinode melalui surat nomor
950-520-MS20 Romawi tanggal 18 Mei 2020 perihal pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 GPIB akan dilaksanakan SMJ virtual atau secara online. Teknik dan waktu pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut dalam minggu ini. Seluruh majelis jemaat berkewajiban untuk ikut ambil dalam kegiatan ini. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Amin. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Elia H. Unpapar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Demikian juga kami ucapkan terima kasih pada Vokal Grup Pelkat PKB dan semua pelayanan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus, pemilik persekutuan, memberkati kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.